Shalom adik-adik, hai hai hai. Salam jumpa di podcast edisi kali ini dalam mentoring komunikasi bersama dengan Miss Magda. Gimana nih kabar adik-adik bersama dengan ayah bunda? Semoga kabarnya selalu baik ya, selalu sehat dan pastinya selalu bersemangat. Sama dong kalau begitu, Miss Magda juga semangat banget nih bikin konten hari ini karena ini adalah konten lanjutan pekan kemarin ya tentang komunikasi asertif. Nah, ngomong-ngomong nih ya adik-adik, masih inget gak apa itu arti komunikasi asertif? Terus juga apa itu komunikasi agresif? Tambah lagi komunikasi pasif. Miss Magda ini loh selalu kasih istilah-istilah yang baru. Yang kemarin aja udah mulai menguap alias agak lupa. Nah sekarang ditambah nih ada istilah baru. Ya adik-adik gak bakal lupa karena video mentoring komunikasi ini selalu ada di YouTube channelnya Miss Magda. Jadi manakala kalian lupa, manakala kalian ngerasa aduh apa ya inget-inget lupa nih, aduh kok ragu-ragu ya gak pasti ya jawabannya. Nah gampang banget, tinggal buka aja YouTube channel yang adik-adik ingin ulangi untuk mendengarkan atau menyimak. Oke? Nah, di sesi yang sekarang ini Miss Magda mau lanjutkan sedikit mengingatkan tentang komunikasi asertif, komunikasi agresif, dan komunikasi pasif. Silahkan dicek ya video-video kemarin ya supaya Miss Magda gak usah mengulang. Dan sekarang Miss Magda mau tambahkan tentang bagaimana komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang menjembatani antara seseorang yang agresif, yang maunya dominan dan menang sendiri, gak mau kalah, gak mau mengerti, bahkan gak mau mendengarkan orang lain, berbanding atau dibandingkan dengan lawannya, yaitu komunikasi pasif yang senengnya oke, aku ngikut aja ya, nurut deh, kalau enggak dia diem, gak ada keputusan atau pilihan, bahkan kalau disuruh melakukan sesuatu lama banget saking pasifnya, entar-entar gitu ya. Nah, tengah-tengah antara agresif dan pasif ini adik-adik ada yang kita sebut dengan asertif. Ya, seperti yang adik-adik tahu bahwa komunikasi asertif ini adalah komunikasi atau cara bicara yang menyampaikan isi hati, isi pikiran secara terbuka tapi dengan menjaga rasa hormat terhadap orang lain. Ya, orang lain itu bisa keluarga, orang tua kita, kakak, adik, tetangga, saudara, oma, opa, pak de, bude, kakek, nenek ya. Bisa juga orang lain tuh guru di sekolah, ya teman belajarmu walaupun sekarang masih belajar online, tapi kalian juga bisa menggunakan komunikasi asertif untuk menyampaikan isi hati dan isi pikiranmu dengan jelas dan terbuka. Nah, selain soal keterbukaan, ternyata komunikasi asertif ini adik-adik membutuhkan kejelasan perasaan. Wah, gimana nih maksudnya kejelasan perasaan? Iya, kan adik-adik ini pernah ya pasti ya ngerasa nih rasa marah, rasa senang, rasa kecewa, rasa bingung, apalagi mungkin rasa dongkol, jengkel, gondok, wah apa ya bahasa Jawa yang gondok tuh ya, maksudnya sebel misalnya. Nah hal itu pun juga bisa kita sampaikan secara jelas adik-adik. Jadi jangan sampai gini loh, kalian tuh marah tapi kalian itu nggak disampaikan marahnya, akhirnya nyindir dan nyinyir tuh kan. Jangan sampai ya adik-adik ya, ternyata kalian itu punya marah yang nggak beres, yang nggak dikomunikasikan dengan baik, sehingga tentu saja orang-orang yang berjumpa denganmu juga bingung kan, antara kamu nih suka bercanda, suka nyelelek bahasanya ya, kamu suka humor tapi kok humor kamu tuh nyelekit, pedas, sarkas kalau bahasanya ya, atau menyakiti hati orang yang mendengarkan. So, harus diteliti dengan baik lagi nih. Kira-kira gimana sih rasa yang ada dalam hatimu itu? Apakah marah, kecewa, jengkel, ya, kemudian senang, bangga, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi asertif itu juga bagian mengungkapkan bahwa begini misalnya. Sebenarnya contohnya ya adik-adik ya. Sebenarnya Kak Magda gak nyaman sih digituin misalnya ya. Kalau mau jujur
saya marah. Nah, jadi disebut jangan terus gini, marahnya itu diluapkan seperti air yang mendidih ya. Semua orang kena apa istilahnya ya, kemarahan kita. Tapi cukup kita bisa berkata bahwa sebenarnya aku kecewa loh dengan yang kamu lakukan itu. Atau sebenarnya aku gak suka loh digituin. Misalnya, sejujurnya aku nih marah, tapi aku mau belajar sabar dan menunjukkan rasa marahku dengan tepat. Nah gitu adik-adik, jangan salah gini ya, kita marah tapi terus munculnya dari perkataan kita itu adalah perkataan yang nyindir atau lucu-lucu nggak jelas gitu loh adik-adik. Nah itu benar-benar gak nyaman dalam sebuah pembicaraan, benar gak? Tapi kalau kita lagi happy juga jangan terus main lawan kata, kita terus jadi pura-pura sedih gitu ya, pura-pura melas, pura-pura paling menderita sedunia, padahal sebenarnya hati kita bahagia dan sedang penuh syukur. Jadi adik-adik, pada kesimpulannya adalah komunikasi asertif ini juga komunikasi yang menolong kita supaya orang lain ngerti perasaan kita yang sejujurnya. Ya, mungkin kemarin-kemarin ngerasa aduh baik-baik aja kok, aku menyembunyikan perasaanku, biarin aja deh orang lain gak tahu aku sakit hati dan kecewa, bahkan mungkin membuatku jadi patah semangat. Tetapi dalam komunikasi asertif, di lain kesempatan atau di kemudian hari kita sampaikan apa yang menjadi perasaan dan pikiran kita dengan rasa hormat dan baik tentu saja. Misalnya gini ya, sebenarnya mama aku nih kecewa loh dibeliin sepatu yang warna hitam, aku kan pengen sepatu yang warna putih. Tapi gak apa-apa sih, aku tetap berterima kasih karena mama udah beliin aku sepatu sehingga aku punya sepatu buat gonta-ganti misalnya ya. Terus bisa juga kalian menceritakan bahwa sebenarnya aku nih marah loh sama kakak, mainanku dirusakin. Cuman ya udahlah, aku mau berdamai sama kakak. Nanti aku akan nabung lagi dan membeli mainan yang baru misalnya ya. Jadi hal-hal seperti itu baik loh adik-adik untuk kita sampaikan supaya kita juga belajar menerima segala keadaan dan tidak selalu menyembunyikan apa yang menjadi perasaan kita yang sebenarnya gitu ya. Ini salah satu komunikasi asertif yang menolong kita untuk lebih sehat dalam berkomunikasi, lebih plong juga, lebih baik pastinya, dan membuat kita juga menjadi pribadi yang seutuhnya gitu, pribadi yang nggak jago acting gitu ya. Jadi pribadi yang ya memang kita harus menyampaikan dengan baik tentu saja apa yang menjadi perasaan kita ya. Itu adik-adik materi hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa minggu depan dan Tuhan memberkati.